Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rezeki Aurora. Kali ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ke-1. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Mari kita simak bacaan berikut ini. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Mari kita isi pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jawabannya adalah karena mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya adalah mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil dan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Jawabannya adalah, melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik di tingkat internasional. Pertanyaan keempat, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Jawabannya adalah,
memperoleh informasi tentang peranan ASEAN dalam bidang usaha, menyaksikan ragam karya dan budaya tiap negara, dan mengikuti lomba tiap anjungan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Jawabannya pasti berbeda. Yang pertama, mungkin kalian akan menjawab mengunjungi anjungan khusus ASEAN karena akan mendapatkan banyak informasi tentang ASEAN. Yang kedua, mengunjungi setiap anjungan karena kita dapat mengetahui berbagai produk wirausaha dari masing-masing negara. Yang ketiga, mengikuti lomba tiap anjungan karena akan mendapat cenderamata dari masing-masing negara. Pertanyaan yang terakhir, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Yang pertama, mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN di bidang usaha. Yang kedua, mengetahui berbagai macam produk negara ASEAN. Dan yang ketiga, mengetahui ragam budaya negara-negara ASEAN. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Mari kita isi peta pikiran berikut ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Yang kelima, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Dan yang terakhir, sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Mengapa magnet-magnet yang ada di kulkas itu bisa menempel dan tidak jatuh? Mari kita pelajari lebih lanjut. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Perhatikan macam-macam magnet berikut ini. Yang pertama ada magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua, magnet silinder, menyerupai tabung panjang. Yang ketiga, magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Magnet U atau biasa disebut dengan magnet ladang, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Dan yang terakhir, magnet lingkaran. Magnet ini memiliki bentuk seperti kepingan logam. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, kita akan belajar tentang formulir. Amati contoh-contoh formulir berikut ini. Formulir A, formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN.
Formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Apa itu formulir? Formulir adalah sebuah kertas berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Tujuan formulir adalah untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja, untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data, untuk mempermudah dalam pemberkasan baik dalam sistem ataupun tempatnya, untuk memberikan kemudahan dalam penertiban prosedur dan tata kerja, menjadi alat pemberian instruksi, menjadi alat perencanaan sebab di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, sebagai alat dalam mengkontrol dan evaluasi baik kuantitatif ataupun kualitatif. Fungsi adanya formulir adalah mencari sebuah informasi tertentu, mengumpulkan data-data yang sama, mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama, menjadi sebuah bukti fisik, sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis, merekam suatu data transaksi, mengurangi kekeliruan suatu pesan dibandingkan jika disampaikan secara lisan, menjadi media komunikasi antar individu atau bagian atau organisasi. Demikian materi yang dapat disampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.